Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wayuni dengan NIM H10112311010. Nah, di sini saya akan menganalisis yaitu mengenai topik COVID-19 di 3 wilayah menggunakan RStudio. Nah, di sini bisa kita lihat di mana sebelum kita melakukan analisisnya, yaitu kita perlu mendownload, yaitu yang pertama ada Magis, nah yang kedua itu ML Matrix-nya. Nah, di sini sudah saya download. Jadi langsung saja kita ke view COVID-19-nya, yaitu menampilkan statistik deskriptifnya. Nah, setelah kita runkan di sini, di mana dalam data yang kami ambil itu selama 30 hari ini kita bisa melihat bahwa kasus di COVID-19 ini yang paling tinggi itu di Pontianak dengan rata-ratanya yaitu 10 kasus per hari. Nah, dan puncaknya mencapai 55 kasus. Kemudian di Kuburaya, yaitu dengan rata-rata hanya sekitar 3 kasus per hari, sedangkan di Mempawah hampir tidak ada kasus yang tercatat selama periode tersebut. Nah, selanjutnya kita ke plot time series-nya. Ini. Nah, di plot time series-nya ini bisa kita lihat yang merah ini ada di kasus di Pontianak, terus yang di Kuburaya dan di Mempawah. Kemudian eh, selanjutnya kita membentuk data matriksnya yang dimana YT-nya ini yaitu data yang tadi di COVID-19 yang ini ya. Kemudian kita menentukan matriks bobot spasialnya. Nah, di sini ada wilayah matriksnya yang dimana sini ada 0, 0,5, 0,5 dan seterusnya. Nah, di bagian ini itu uh, adalah matriks bobot yang ukuran 3 kali 3, di mana 0 itu berarti suatu wilayah tidak memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian sedangkan 0,5 itu menunjukkan adanya hubungan ketertanggaan antar 3 wilayah tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yang ini. W-nya itu 1, 2, dan 3. Yang 1 itu Pontianak, yang 2 itu Kuburaya, dan yang ketiga itu Mempawah. Di mana yang pertama Pontianak di baris ke-1 atau pertama yaitu 0,0. Berarti 0,0 itu tidak berhubungan dengan dirinya sendiri atau tidak bertetangga dengan dirinya sendiri. Nah, untuk 0,5-nya itu yang Pontianak berarti dia bertetangga dengan Kuburaya dan Mempawah. Nah, kemudian yang kedua ini Kuburaya, yang dimana 0,0-nya sama seperti Pontianak tadi, tidak bertetangga dengan dirinya sendiri. Nah, untuk 0,5-nya berarti dia bertetangga dengan Pontianak dan Mempawah. Kemudian Mempawah sama 0,0-nya juga, berarti dia tidak bertetangga dengan dirinya sendiri. Kemudian 0,5 berarti dia Pontianak bertetangga dengan Kuburaya. Nah, kemudian kita membentuk V sama dengan WY-nya, di mana di sini uh, ada YT-nya, yang mana tadi YT-nya di sini, data ini. Untuk T-nya yaitu di mana di sini setelahnya membentuk matriks X-nya yang ini. Jadi kita langsung ke membentuk matriks X-nya. Di mana di sini ada X1, X2, dan X3-nya. Berarti X1 itu untuk wilayah Ponti, kemudian X2-nya itu untuk Kuburaya, terus X3-nya itu untuk Mempawah. Nah, selanjutnya kita tambahkan baris 0 agar diagonal blok sesuai. Nah, di selanjutnya kan tadi kan sudah dapat X1, X2, dan X3-nya.
Berarti dari matriksnya ini membuat satu baris baru, yaitu di X11. Yang mana X11 itu adalah X1. Kemudian selanjutnya juga X22-nya itu X2, X33-nya X3. Terus X bulk-nya itu uh, di X11, X22, dan X33. Selanjutnya kita ke membentuk vektor Y besarnya. Yang mana kita gabungkan semua data kasus COVID-19 ini dari 3 wilayah menjadi satu kolom panjang yang ini. Kemudian kita ke estimasi parameter gestarnya. Nah, di mana beta 1 ini yaitu solve-nya itu TX ditranspos ke X dikalikan X, dan TX-nya transpos ke X dikalikan ke Y besarnya. Untuk selanjutnya membentuk parameter Pi-nya, nah sebelumnya tadi itu mohon maaf. Nah, untuk estimasi parameternya nanti bisa kita modelkan, yang mana ini dia beta satunya dari ini bisa kita modelkan nanti. Terus selanjutnya kita membentuk parameter Pi-nya. Parameter Pi-nya di mana P0-nya itu kita ambil ganjil 1, 3, dan 5. Terus P1-nya kita ambil di 2, 4, sama 6. Nah, karena P0-nya itu koefisien ruang dan kebalik. P0-nya itu koefisien waktu, terus P1-nya itu koefisien ruang. Nah, ini hasil dari Pi0-nya 1, 2, 3. Pi0-nya 1, 2, 3 ini hasilnya. Terus hasil Pi1-nya. Lalu selanjutnya kita ke uji kestasioneran, di mana B1-nya itu bisa kita definisikan P1 dikalikan dengan W, dan B itu kita definisikan P0 ditambah B1, di mana kita mendapatkan eigen B-nya. Nah, sebelum kita masuk ke nilai eigen B-nya itu, kita harus tahu nilai eigennya harus kurang dari 1, maka data kita bisa stasioner. Nah, di sini nilai eigennya bisa kita lihat semuanya kurang dari 1, berarti data yang kami ambil ini yaitu COVID-19 berarti sudah stasioner. Selanjutnya, nilai taksirannya, di mana ZE dikali D itu bisa didefinisikan B dikali T, YT. Nah, di sini ada ya Pontianaknya, ZE-nya 1, ZED-nya 2, ZED-nya 3. Nah, dari ZED-nya itu tadi kita kalikan ke YT tadi yang kita transposkan. Ini kita hitung dari Pontianak, Kuburaya, Mempawah, lalu kita kalikan. Kemudian akan didapatkan prediksinya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan plot data asli dan hasil taksirannya. Ini bisa dilihat nilai taksirannya. Sini kita ada plotnya, yaitu di mana
Yang warna hitam ini berarti dia data aktual. Terus yang warna merah ini nilai taksirannya. Ini Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Nah, setelah kita melihat plot taksirannya, kemudian kita menghitung errornya. Menghitung errornya. Nah, di sini sepertinya ada kesalahan. Mohon maaf, ini seharusnya bukan Sambas, tapi Pontianak. Tapi sama sih hasilnya. Nah, setelah kita menghitung errornya tadi, kita langsung menghitung RMSE-nya. Nah, di sini kami adakan RMSE-nya, yaitu di sini nilai RMSE-nya 20,61422. Kemudian kami juga menghitung MAPE-nya yang di mana di Pontianak MAPE-nya itu sebesar 0,5291586, kemudian yang ada di Kuburaya itu 0,66358881, kemudian di Mempawah itu 0,585071. Kemudian kita uji kenormalan menggunakan kikinomnya. Nah, di sini ada plotnya. Nah, di sini ada plotnya yang dimana di sini Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Nah, di sini bisa kita lihat dari uji kenormalannya tadi. Di sini kita lihat datanya itu titiknya mengikuti pola-polanya, tapi hanya sedikit yang tidak mengikuti garis-garis merah ini. Juga sama yang di Kuburaya, Mempawah. Nah, maka dari ini masih bisa layak digunakan untuk data ini. Kemudian kita ke uji inferensi, yaitu ada plot HCF-nya, Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Di sini ada plot HCF-nya yang kesalahan dari modelnya, yaitu plot yang tidak teratur dan bersifat acak. Nah, berarti ini masih layak digunakan untuk meramalkan kasus COVID-19 di 3 wilayah tersebut. Nah, kemudian ada plot residualnya. Nah, bisa dilihat di sini selanjutnya ada plot residual. Di sini ada Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Nah, bisa kita lihat bahwa data yang menyebar itu mendekati angka 0. Nah, di sini ada kasus paling kecil yaitu di Mempawah, terus kasus sedang itu di Kuburaya, kemudian kasus paling tertinggi itu di Pontianak. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke forecast, yaitu memprediksi 4 hari ke depan. Nah, di sini terlihat bahwa ketiga wilayah tersebut yaitu Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah ada mengalami penurunan bertahap yang mana Pontianak masih memiliki jumlah kasus tertinggi di awal periode, namun kemudian untuk penurunannya juga terlihat yaitu di Kuburaya dan Mempawah, di mana Mempawah itu sudah mendekati angka 0 menjelang 4 hari ke depan. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.